Udah kayak gitu malam-malam suruh pakai sarung, nggak pakai apa, pakai sarung tok. Saya suruh mandi di apa sama orang banyak lah di situ, sekitar ada 5 orang kayak gitu, dimandiin pakai air kembang kayak gitu. Saya disuruh minum kayak susu tapi campur sama darah kayak gitu loh. Itu ular kobra jatuh dari atas. Terus udah saya bunuh. Terus anaknya lagi loh, anaknya malam-malam malah sampai mau nginjek loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, sobat MF Official yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Bapak Utomo. Beliau adalah narasumber yang Masya Allah istimewa ya, dengan beberapa pengalaman-pengalaman beliau. Insya Allah pada hari ini beliau akan sharing pengalaman lamanya mengenai hal-hal yang sifatnya gaib, dan insya Allah akan kita kupas menurut syariat Islam sesuai timbangan Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi SAW. Kita sapa dulu Bapak Utomo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bisa diceritakan awal mula Bapak bersentuhan dengan hal-hal gaib itu sejak kapan sih Pak? Sebenarnya sih waktu saya itu di apa ya mau sebenarnya aku udah sama istri itu udah kenal dulu, tapi sama orang tua istri saya kan istilahnya ada tidak persetujuan kayak gitu. Terus mertua saya itu dulu datang ke tempat kiai tersebut. Terus istri saya juga ngajak saya ke tempat kiai tersebut juga. Lah di situ sama kiai tersebut tuh saya disatukan gitu loh. Dalam artian terus istri saya tuh cerita gitu kalau saya tuh sering mengalami istilahnya kalau mau ada kesuksesan, kalau ada itu jadi kayak sistemnya gugur kayak gitu, nggak jadi sukses kayak gitu, kayak semuanya mau ke Jepang atau kemana itu sudah tes sampai terakhir nggak jadi gitu loh. Terus udah mau jadi TNI apa terus nggak jadi. Oh, gitu. pernah daftar juga? Sudah pernah bolak-balik tapi bisa sampai gugur kayak gitu loh. Sebenarnya sih yang nggak tahu juga lah intinya. Terus di Astra saya sudah hampir berapa tahun sudah enak lah di sana, udah mau masuk karyawan juga. Terus itu juga apa ya gugur kayak gitu loh. Jadi pengalaman gitu diceritakan sama kiai tersebut gitu loh. Makanya kiai tersebut kayaknya ada sesuatu yang nggak ada kayak ganjil kayak gitu loh. Makanya itu suruh kayak model ruatan kayak gitu loh, suruh dibuang lah, sebel puyungnya itu suruh dibuang kayak gitu. Terus habis itu saya tuh jam 1 jam 2 itu disuruh ke sana malam-malam. Itu saya suruh bayar uang 2 juta itu buat mengganti kayak rampe yang buat larungan itu loh. Udah kayak gitu malam-malam suruh pakai sarung, nggak pakai apa, pakai sarung tok. Saya suruh mandi di apa sama orang banyak lah di situ, sekitar ada 5 orang kayak gitu, dimandiin pakai air kembang kayak gitu. Terus habis kayak gitu udah selesai, saya disuruh minum kayak susu tapi campur sama darah kayak gitu loh. Jadi rasanya kayak gitu, kayak amis gimana, suruh diminum kayak gitu loh. Maaf, 2 juta itu tadi untuk apa aja Pak? Kurang paham saya, itu satu paket buat larungan lah istilahnya kayak gitu, buang sebel itu. Saya cuma bayar cash 2 juta gitu aja. Syarat utamanya ayam apa? Ayam hitam, ayam cemani ya? Kayak gitu. Iya. Nah, sejak melakukan ruatan ya, karena kan mungkin menurut beliau kesialan demi kesialan itu ya karena adanya apa sih istilahnya ya, aura negatif gitu ya, makanya diruat. Setelah Bapak menjalani proses ruatan itu, apa yang Bapak rasakan setelahnya? Pertama-pertamanya sih kayak sudah mulai terlihat gitu. Saya daftar apa ya bisa kayak daftar kemarin juga saya ke bawah, walaupun itu cuma belum masuk ke pegawai gitu. Cuma kan cepat kayak gitu loh. Jadi terus habis kayak gitu kan
terus usaha, saya terus nikah sama istri kan usaha, habis usaha sukses kayak gitu loh, terus sudah sukses sudah apa, terus langsung brek kayak gitu. Pokoknya semenjak saya tuh kalau nggak salah pokoknya sekitar jam setengah satu, jam setengah tiga ya, setengah tiga malam, saya tuh kayak perutnya kayak dihantam apa kayak gitu loh, kayak tiba-tiba kayak apa ya, kayak ditarik kayak gitu loh. Jam setengah tiga ya ditarik kayak gitu, sampai ke dokter pagi-paginya itu divonis saya itu kena usus buntu loh di Purbalingga, terus langsung ke Margono, ternyata antri di Margono akhirnya nggak jadi, nunggu jadwal operasi kayak gitu. Habis selama saya menunggu jadwal operasi itu malah sembuh kayak gitu loh. Saya pulang dari Margono ke rumah malah langsung sembuh gitu loh. Tadinya saya sakit luar biasa waktu perjalanan dari rumah sakit dari dokter Purbalingga ke Margononya. Akhirnya nggak jadi operasi nggih? Nggak jadi, alhamdulillah. Terus habis itu pokoknya berurutan lah, terus ular itu dua loh, yang kalau nalarnya ular itu kan kalau sudah dibunuh satu atau apa itu kan nggak kayak model dendam loh. Iya. Waktu itu kan dibunuh di depan rumah, dimatiin satu, terus yang satunya sampai 3 hari 3 malam saya nggak tidur sama istri saya karena kondisi ketakutan loh. Itu naik ke jendela loh, ularnya yang satunya itu naik ke jendela loh. Pokoknya membayang-bayangi setiap hari loh. Wujud ularnya seperti apa, Pak? Kuning lah. Oh, kuning. Besar segini lah, sekitar ya kalau ditimbang sekitar 5 kiloan lah. Oh. Itu dibunuh sama mertua saya kayak gitu loh. Jenis sanca mungkin apa piton? Kayak jali lah kayak gitulah, kayak kuning. Segini. Besar. Kayak kalau itu 5 kilo lah. Ada yang itu tangganya kan Ya lumayan gede. iya, itu dari selama 3 hari 3 malam tuh ngiterin rumah terus loh. Ada di depan pintu dapur, terus tahu-tahu di jendela kayak gitu selama 3 hari 3 malam, pokoknya kayak keganggu lah. Dan hawanya itu nggak enak ya rumah waktu dia ngiterin. Hawanya panas, terus saya tuh habis itu berjalan-jalan ke sini, saya sama istri saya dingin loh sama saya loh. Jadi kayak model saya suami tapi istri kayak seolah-olah nggak mau sama saya kayak gitu loh. Apapun itu punya istri nggak ngerti apa ya namanya kewajiban sebagai istri kayak gitu. Jadi nggak bisa menerima saya gitu loh intinya loh. Sampai waktu itu sampai mau cerai sama istri, udah berjalan sendiri lah kayak gitu intinya kayak gitu. Nah, ini menarik teman-teman, lagi-lagi terkait ular yang ada di rumah ya. Ini sering sekali ditanyakan oleh netizen, ya, teman-teman yang di rumah juga mungkin pernah ada yang bertanya ke kami, kok di rumah saya ini seiring berjalannya waktu banyak sekali ular-ular yang datang, sakitnya muncul, ularnya juga ikut muncul, apa ini? Apa gerangan gitu ya? Sebenarnya kalau dalam hadis pernah diceritakan sih bahwasanya ular-ular itu adalah salah satu jelmaannya jin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Jin itu diserupakan menjadi ular sebagaimana bangsa Bani Israel diserupakan Allah menjadi bangsa kera dan juga babi. Oleh karenanya ketika perang Khandaq ada salah seorang sahabat, dia masih muda, baru menikah dari kalangan Ansor, minta izin kepada Nabi SAW untuk nengok istrinya yang ada di rumah. Ternyata saat dia sampai rumahnya, dia dapati istrinya ada di luar rumah, di depan pintu. Karena dia terbakar api cemburu, dia arahkan tombaknya ke arah istrinya, ya, karena menyangka bahwasanya istrinya telah berkhianat. Oleh karenanya, ya saat itu juga istrinya menahan, sabar, silahkan lihat ke dalam rumah, kamu nanti akan tahu apa yang menjadikanku ada di sini. Ternyata saat ada di dalam rumah, dia dapati ada ular yang besar melingkar di kasurnya. Ya, tidak pakai lama, ya, dia langsung tancapkan tombak itu ke ular tersebut sampai ularnya mati, dan dia tancapkan tombaknya ke tanah, ularnya itu masih menggeliat. Saat itu juga keluarga jin muslim yang menjelma menjadi ular tersebut
ya, dia langsung balas dendam dan membunuh pemuda tersebut. Tidak diketahui siapa yang mati duluan, siapa yang meninggal duluan. Baru ketika Nabi SAW hadir, datang menengok keadaan di lokasi kejadian, Nabi bersabda, "Istaghfiru li sahibikum hadza inna bil madinati jinnun qad aslamu." Mintalah ampunan kepada Allah untuk sahabat kalian ini, karena di Madinah ada jin yang telah masuk Islam. Jin yang masuk Islam itu terkadang berubah wujudnya itu seperti ular. Oleh karenanya, ya ada kaidah penting. Tatkala ular yang kita temukan di dalam rumah bukanlah wujud ular yang berbisa, yang membahayakan, itu jangan dibunuh. Izinkan 3 hari di rumah, atau gertak 3 kali. Kalau dia pergi, ya sudah, biarkan saja. Tapi kalau tidak pergi, entah itu ular beneran atau setan, jin kafir. Namun ada jenis ular yang kalau kita temukan dalam rumah, itu harus langsung dibunuh. Karena apa? Dia bisa menggugurkan kehamilan dan bahkan membutakan mata penghuni rumah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ini ada 2 ular, namanya Dzutufyatain dan ular abtar atau batro. Dzutufyatain kalau di Indonesia mungkin ular weling, ya, yang hitam putih itu kan berbisa, ya. Dan batro ular buntung, atau bisa disebutkan juga adalah ular viper, ular derik, dan itu adanya memang di gurun pasir, kebanyakan di gurun pasir, ya. Itu boleh langsung dibunuh. Dikiaskan ketika ularnya itu berwujud kobra, itu juga boleh langsung dibunuh, karena kobra jenis ular yang membahayakan. Dia kalau matok ya wassalam gitu ya, maka boleh langsung dibunuh. Tapi kalau kayak wujud kayak piton atau sanca atau ular-ular yang memang tidak berbisa, ya alangkah baiknya digertak dulu 3 kali. Pergi kamu, pergi kamu, pergi kamu. Kalau enggak pergi, dibunuh. Nah, begitu. Bapak enggak kayak orang stres ngomong sama ular, tidak. Ini sunnahnya Nabi SAW. Ya, kalau memang itu jin, pasti paham bahasa kita. Makanya tadi seperti ada balas dendam, nggih. Waktu satu dibunuh, satunya lagi ngitarin rumah. Ngitarin. Untung tidak diapa-apain sama ularnya. Kalau memang itu jin, untung tidak kisos. Dibunuh ulang atau disakiti, hanya dibuat hawa yang tidak enak. Lanjut lagi ceritanya, Pak. Iya. Terus usaha itu kayak brek jatuh, luar biasa. Jatuhnya itu nggak enak banget lah, itu sampai saya sendiri juga nggak kerasa, sampai saya hutang sama bank sampai 500 juta gitu loh. Itu saya nggak kerasa gitu loh, sampai aduh nggak karu-karuan banget lah, istilahnya nggak bisa apa ya, untuk kembalikan aja sekarang susah gitu. Maksudnya hasil sekarang itu sudah menurun, sangat-sangat menurun kayak gitu loh. Ya mendekati bangkrut lah kayak gitu. Tadinya usahanya luar biasa gitu. Pelanggan juga kabur semua. Yang satu lagi itu waktu itu anak saya tuh jam 1:30 ya. Saya dulu tuh sore ya, Mas. Ular kobranya itu loh. Sore waktu itu hujan jam 9 malah. Hujan itu kayak jatuh dari atas loh. Itu ular kobra jatuh dari atas. Terus udah saya bunuh. Terus anaknya malam-malam malah sampai mau nginjek loh. Anak saya lihat juga gitu loh. Itu udah saya bunuh semuanya gitu loh. Terus habis itu kayak beriringan, kayak Ustadz tadi disampaikan sama Ustadz itu, jadi kayak beriringan. Jadi anak saya tuh semakin nun sewu, kayak semakin brutal, nggak karu-karuan, nggak bisa dikendalikan. Nangis pokoknya dari bayi sampai sekarang besarnya itu kalau malam-malam sukanya teriak-teriak. Nggak tahu, pokoknya nggak bisa diatur lah. Bisa jam begitu bangun tidur itu bisa bermain sampai jam 8 malam baru pulang ke rumah. Itu hawanya nggak enak katanya, kalau di rumah nggak mau, nggak bisa dikendalikan. Sekolah juga nggak mau sekolah. Tuh ngompol tiap malam, masih ngompol bisa sampai 3 kali 4 kali semalam. Anak umur? Itu 8 tahun. Anak 8 tahun. Jadi susah buat dikendalikan, apapun itu pokoknya apa ya, kayak nun saya itu suka kayak hobinya itu membuat orang tua tuh malu lah, kayak gitulah.
suka mempermalukan orang tua gitu, sama ngomong sama tetangga apa kayak gitu loh. Jadi kayak nggak suka sama orang tua sendiri kayak gitu loh. Kalau boleh kita tarik kesimpulan, sebenarnya satu permasalahan yang paling utama di sini adalah kalau bisa ribanya harus langsung dituntaskan, hutang ribanya. Entah nanti ada solusi, insya Allah dari tim saya yang memang ada yang ahli di bidang ini ya. Karena anak menjadi susah atau kemudian musibah yang terus datang bertubi-tubi, itu tidak lain dan tidak bukan ya karena adanya praktek riba yang pernah dilakukan dan masih dijalani. Pak, boleh sharing pengalaman, pernah enggak Bapak lihat hal-hal yang sifatnya gaib? Pernah. Waktu itu malam-malam lah, seringnya kayak waktu itu baru tidur gitu. Ya pokoknya memasuki tidur kan pokoknya jam 9 tuh udah mulai tidur. Jam setengah 12 bangun, nanti jam 1 kan kayak aktivitas tidur lagi, itu udah mulai. Jadi waktu itu saya tuh lagi tiduran gitu. Saya nggak posisinya nggak tidur, masih sadar gitu. Itu jadi kayak kaki saya itu dipegang sama istriku loh. Jadi kayak suara istriku di belakangku loh, kayak posisinya kan tengkurap kayak gitu. Istrinya di belakang gitu loh. Terus udah saya tengok ternyata nggak ada. Terus saya udah ke kamarnya istri, ternyata istri lagi tidur pula sama anak. Sering terjadi kayak gitu, jadi kayak wujudnya itu seringnya menyerupai istri gitu loh. Oh. Di rumah. Tapi kalau wujud-wujud yang menyeramkan kayak di film-film itu pernah enggak? Kalau itu sama anakku. Jadi malam-malam sukanya teriak-teriak, jadi kayak posisi di jendela, di mana kayak gitu, kayak ngelihat apa gitu di situ, kayak kuntilanak kayak gitu, sepasang kuntilanak. Malah pernah sampai ngikutin ke tempat tembak naik sepeda. Gitu loh, malah sering kayak cerita kayak gitu sama kuntilanak kayak gitu, kayak interaksi gitu loh. Anak menyampaikan ke saya kayak gitu, nangis malam-malam pokoknya nggak terkendali lah kalau nangis, kalau malam-malam teriak-teriak kayak gitu, ketakutan lah intinya. Selain itu ada bisa meramal kah atau apa? Kalau kayak gitu sih kemampuan kayak gitu bisa kayak ya nggak tahu benar enggaknya gitu, tapi yang saya lihat tuh dalam misalnya menebak seseorang itu di otak saya sama di hati saya itu paham gitu loh. Misalnya orang ini mau apa, saya udah tahu duluan gitu loh. Jadi kayak sebangsa, kayak sudah Firasat ya? Firasat diberitahu dulu kayak gitu loh. Itu setelah ikut ruatan atau sebelum? Itu semenjak masih SMP lah. Jadi kayak waktu itu SMP lah, pokoknya SMP sekitar kelas 1 itu udah kehidupan saya itu sudah mulai kayak berbeda gitu, kayak orang pada umumnya. Dalam artian suka menyendiri kayak gitu, untuk bergaul kayak susah, kayak minder, kayak apa ya, jadi kayak modelnya pengennya menyendiri, terus kayak orang tuh dituntut suruh baik sama saya gitu. Kalau orang ini sudah saya udah kelihatan kok dibaca sama saya ternyata sudah nggak enak, ya udah nggak mau bergaul. Pokoknya SMP itu sudah mulai di rumah terus loh, nggak gaulnya sama keluarga gitu, nggak pernah interaksi sama tetangga, sama itu nggak pernah, sama temen-temen gitu nggak pernah. Jadi kayak kehidupannya kayak gimana gitu loh. Ya Allah. Jadi sedih kayak gitu loh, kayak nggak seneng gitu loh. Jadi apapun itu kayak rasanya kayak pernah dulu mau itulah istilahnya. Jadi kayak model ibu saya tuh kayak apa ya? Kayak model saya sakit hati sama ibu sendiri loh. Nggak tahu gitu. Maksudnya saya nggak pernah istilahnya dapat kasih sayang dari seorang ibu lah, intinya kayak gitu. Okay. Bukan saya menyalahkan ibu saya, bukan, tapi kayak rasa saya punya ibu tapi dari kecil saya nggak pernah ada bimbingan dari ibu saya gitu loh. Paling tidak kan di memori saya itu ada sosok seorang ibu gitu loh. Tapi saya nggak pernah merasakan itu loh. Masalahnya ibu kan dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore itu dagang loh. Jadi nggak pernah interaksi sama anak kayak gitu loh. Sampai saya besar punya SMP itu saya udah mulai minder, saya udah mulai kayak kehidupan saya beda sama yang lain gitu loh. Jadi
diem kayak gitu, nggak anu lah, nggak pede lah kayak gitu, apapun itu nggak pede gitu. Sampai sekarang pun ke bawah sifat yang kayak gitu tuh masih ada gitu. Jadi kayak mau bergaul sama seseorang itu punya rasa minder yang sangat minder kayak gitu loh. Jadi nggak mau model interaksi sama teman yang terlalu ya kayak teman-teman yang lain lah, intinya kayak gitu. Kemana itu kayak nggak mau gitu loh. Intinya tertutup kayak gitu. Sampai ke bawah sekarang interaksi jual beli pun kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya yang namanya orang jualan kan harusnya kalau ada pembeli kan senang gitu loh. Tapi justru kalau saya ada pembeli malah nggak suka gitu loh. Kayak nggak melayani pun nggak mau. Sampai sekarang saya nggak mau ada orang beli, saya nggak melayani, nggak mau. Harusnya istri saya yang suruh melayani, apa saya nggak mau sampai sekarang gitu loh. Oh. Jadi kayak kalau ada orang beli ya benci kayak gitu, kayak sistemnya kayak Males ya malah. males melayani orang beli kayak gitu loh. Ternyata kompleks ya. Tapi insya Allah pasti akan Allah singkapkan seluruh masalah-masalah ini. Ya PR kita satu persatu. Dari mulai mengubah pola pikir dan pola sikap bapak terhadap ibu. Ya bahwasanya ibu dagang itu ya demi bapak juga ya, sampai bisa sampai sekarang ini. Kemudian ya hal-hal lain yang mesti kita perbaiki satu persatu. Insya Allah Allah pasti permudah. Tatkala niat bapak ya, niat kita semua untuk sama-sama menggapai ridho Allah pasti dimudahkan. Amin. Kalau dari terah keluarga, apakah mbah-mbahnya dulu pernah punya pegangan? Banyak. Kalau mbah saya itu banyak. Dari mbah kakung saya, mbah kakung dari ibu. Itu kejawinya sangat kental itu kejawinya. Jadi kayak saya pernah dengar kayak mati geni kayak gitu. 3 hari 3 malam nggak keluar di rumah aja, nggak boleh kena matahari kayak gitu loh, sampai sekeluarga. Terus lah puasa ritual kayak gitu banyak lah, yang kejawen kayak gitulah yang dilakukan. Saya juga pernah lihat yang keris kayak gitu. Terus ada yang kayak semar mesem kayak gitu, banyak banget dulu. Sekarang masih ada enggak? Kurang paham. Kalau sekarang orangnya kan sudah meninggal, jadi saya nggak ngerti. Saya lepas dari itu, saya nggak pernah mengikuti hal-hal seperti itu gitu. Saya percaya sama Allah aja lah gitu. Iya. Baik. Ya, semoga Allah berikan solusi yang terbaik untuk Pak Utomo dan keluarga semua. Ya, pasti akan lepas semua gangguan-gangguan ini. Amin. Ada pengalaman lain enggak, Pak? Yang Bapak bikin Bapak betul-betul terkesan dengan apa ya, rentetan ujian ini, atau kemampuan-kemampuan setelah Bapak diruat, atau kemampuan-kemampuan yang dari kecil sudah Bapak rasakan? Si masuknya kesannya ke rumah tangga sekarang, jadinya mudah marah kayak gitu, kayak emosi, kayak pengennya lepas itulah. Terus istilahnya beribadah juga dipermudah itu, soalnya kalau mau beribadah itu rasanya kayak berat kayak gitu loh, kayak gimana gitu loh, punya males lah, intinya males. Terus menghadapi kehidupan kayak nggak semangat kayak gitu loh, kayak pengennya lah sudahlah kayak gitu loh, kayak udah nggak semangat gitu loh. Kita cukupkan sesi ceritanya, luar biasa ya, Masya Allah, bagaimana perjuangan Bapak Utomo untuk bisa melepas dari gangguan jin. Selama ini Bapak sudah ikhtiar kemana saja? Ya. Selain rukyah mungkin? Jadi sering ke orang pintar kayak gitu. Kalau misalkan anak lagi rewel atau anak ngompol, itu datangnya ke situ gitu. Apa pengen minta kayak model penglarisan kayak gitulah, mesti minta supaya dagangannya laris atau apa gitu. Terus dikasih kayak model raja-raja kayak gitu loh, yang dicantel-cantelin di mana kayak gitu loh. Sekarang terus, masih ada enggak rajanya? Sekarang sih udah dibuang semua. Udah ya, alhamdulillah. Iya. Terus gimana Pak? Ada? Itu kalau mau bangun rumah juga ya kayak model ada ritual, ada bunga, ada macam-macam lah, ada kelapa muda, ada kopi, ada apa gitu. Itu sebenarnya nggak sesuai sama saya gitu loh, maksudnya percaya sama Allah gitu. Kalau misalkan mau membangun rumah, bangun apa, percaya sama Allah. Tapi kan istri saya sama mertua saya beda keyakinan, dalam artian
yang apa ya, kayak model masih zaman dulu kayak gitu loh. Iya. Kayak itu udah di pojok-pojok rumah masih ditanamin kayak gitu, Tat. Sampai sekarang berarti masih ada. Dicor-coran di dalam malah. Oh ya, harus dikeduk ya. Dicor di dalam, padahal itu kan beton. Beton gede itu di pojok-pojokan itu ditaruh kayak gitu. Bentuknya apa itu, Pak? Raja. Jadi ya? kayak dimasukin ke botol, doa-doa gitu dimasukin ke botol. Tapi sampai kepala kambing, kebo apa? Enggak sih. Ayam enggak? Enggak nyam. Ayam ya, Mak. Ayam enggak. Enggak sih, cuma gitu aja. Cuma raja. Raja kayak gitulah. Intinya sebelum membangun rumah itu kayak ada ritual-ritual kayak pisang raja atau apa kayak gitu loh. Jadi itu kayak perlawanan sama saya sendiri gitu loh. Jadi perlawanan itu kan kadang membuat apa ya, nggak nyaman gitu loh, kayak keingetan terus kayak gitu loh. Harusnya jangan kayak gini tuh jangan gitu. Cuma kan saya untuk menyampaikan itu kan salah gitu loh, karena keyakinan mertua sama istri saya kan masih mengikuti zaman dulu kayak gitu loh. Iya, baik. Banyak ritual kayak gitulah, yang apa gitu. Berarti ikhtiarnya nggak hanya rukyah ya, tapi ya ke orang pintar juga. Iya. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sesi sharing pengalamannya. Insya Allah kita akan langsung merukyah Bapak Utomo ya. Nantikan terus di part 2 segmen kisah kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part kedua ini kita akan langsung merukyah Bapak Utomo ya.